Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqnur Muhammad SST MPH, dosen tetap Prodi Didikan Kebidanan Universitas Kabupaten Batu Muljo, Jawa Timur. Dengan penuh rasa syukur, izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan pernyataan diri dosen dalam untuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi PDD UKPPT dalam bidang pelajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita. Saya mengajar mata kuliah Askep Neonatus Bayi dan Balita pada mahasiswa semester 3 tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, terdiri dari SKS teori 1 dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode MK BD 5.016 dan total pertemuannya pada mata kuliah ini adalah 14 minggu beserta evaluasi dan UTS dan UAS. Dalam pemaparan kali ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, pencapaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian sistem penilaian, serta cuplikan video proses pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan pada neonatus, bayi, dan balita yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan adaptasi bayi baru lahir. Yang kedua, mampu memberikan asuhan pada neonatus, bayi, dan balita. Yang ketiga, mampu memberikan imunisasi kepada bayi. Yang keempat, mampu mendeskripsikan dan melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Yang kelima, mampu memberikan kebutuhan gizi pada bayi dan balita. Yang keenam, mampu memberikan asuhan pada neonatus yang bermasalah. Yang ketujuh, mampu memberikan asuhan pada neonatus dengan jejas persalinan. CPMK yang kedelapan, mampu memberikan asuhan pada neonatus dengan resiko tinggi. CPMK ke-9 mampu memberikan asuhan terpadu pada bayi muda. Yang ke-10 mampu melakukan dokumentasi asuhan pada kasus neonatus bayi dan balita. Program studi kebidanan menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui SCL atau Student Centered Learning, didukung oleh TCL atau Teacher Centered Learning, kemudian kegiatan praktikum dan group discussion. Kombinasi metode pembelajaran tersebut dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional mahasiswa sesuai dengan CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Untuk materi pembelajaran terdiri dari yang pertama adaptasi bayi baru lahir, yang kedua asuhan pada neonatus bayi dan balita, yang ketiga imunisasi pada bayi, yang keempat tumbuh kembang bayi dan balita, yang kelima gizi pada bayi dan balita, yang ke-6 asuhan pada neonatus dengan masalah, yang ke-7 asuhan pada neonatus dengan jejas persalinan, yang ke-8 asuhan pada neonatus dengan resiko tinggi, yang ke-9 asuhan terpadu pada bayi muda, yang ke-10 dokumentasi dalam asuhan pada neonatus bayi dan balita. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama metode studi kasus, yang kedua metode demonstrasi, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode ceramah, yang kelima metode simulasi, yang kelima metode tugas mandiri, yang keenam metode tanya jawab, serta metode seminar. Pada asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita ini saya menerapkan 3 aspek pengajaran yang meliputi delivery, interaktif, dan assessment. Asesmen bukan hanya menilai pada akhir atau memberi nilai akhir saja, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan umpan balik agar mahasiswa dapat memperbaiki proses belajarnya. Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari yang pertama kehadiran, di mana dilihat keaktifan mahasiswa di kelas yang terdiri dari 15%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, serta penilaian UAS-nya sebanyak 35%. Hasil asesmen yang diharapkan adalah mahasiswa dapat melihat proses penilaian yang saya lakukan secara objektif, menyeluruh, berkelanjutan,
dan transparan. Baik, demikian penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang kurang sehat? Tidak ya, alhamdulillah. Semoga semuanya siap untuk mengikuti perkuliahan pagi hari ini ya. Pada mata kuliah Askap Neonatus Bayi dan Balita ini di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Masih ingat? Asuhan kebidanan yang diberikan pada bayi lahir ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang konsep tumbuh kembang bayi dan balita ya. Jadi diharapkan pada mata kuliah ini nanti capaian pembelajaran yang kalian kuasai adalah kalian mampu mendeskripsikan konsep tumbuh kembang bayi dan balita. Jadi mata kuliah Askap Neonatus ini ada 3 SKS, 1 teori dan 2 praktek. Ini teorinya, nanti kita prakteknya di laboratorium gitu ya. Selanjutnya, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah ini konsep tumbuh kembang bayi dan balita, ciri tumbuh kembang, prinsip tumbuh kembang anak, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, kemudian periode tumbuh kembang, aspek perkembangan yang dipantau. Tapi kalau secara definisi pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tadi ya, yang tadinya bayi panjangnya biasanya berapa kalau bayi yang sudah pernah mungkin menolong persalinan 47, 48, 50 ya. Nah, kemudian akhirnya lama-lama bertumbuh menjadi balita, anak prasekolah, berarti tinggi badannya kan bertambah. Nah, itu namanya bertambahnya ukuran bersifat kuantitatif atau fisik ya, gitu ya. Jadi pertumbuhan ini dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Contohnya tinggi badan, satuan panjangnya sentimeter, kemudian atau berat dalam kilogram. Kemudian definisi perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh. Seperti tadi yang dicontohkan ya, yang tadinya hanya bisa terlentang dan bergerak, kemudian dia bisa jalan dan berlari. Ini adalah perkembangan. Jadi kematangan susunan saraf pusat itu sangat mempengaruhi perkembangan. Berikutnya adalah ciri-ciri tumbuh kembang. Perkembangan menimbulkan perubahan. Jadi seperti tadi ya yang kita lihat contohnya dari gambar tadi, kita lihat bahwa perkembangan itu akan mengalami, jadi jangan terlambat. Misalkan apa? Saya punya contoh, punya keponakan itu yang umur 3 bulan, hampir 3 bulan belum bisa tengkurap. Nah dia harusnya diapakan? Dilatih untuk bisa agar bisa tengkurap. Kalau dia didiamkan aja, tidak kita latih, tidak stimulasi, nah dia juga tidak akan bisa tengkurap kayak gitu. Jadi umur 3 bulan anak sudah bisa tengkurap, nah itu adalah tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Jadi harus selalu dipantau, jangan sampai mengalami keterlambatan yang signifikan. Misalkan bayi biasanya bisa menggerakkan lengan dulu sebelum bisa menggerakkan jari. Jadi kalau perkembangan ini biasanya polanya tetap semua kali sama. Jadi yang keenam, perkembangan memiliki tahap yang berurutan yang disebut apa tadi kita istilahnya milestone. Milestone. Jadi milestone itu yaitu tadi umur 3 bulan biasanya bayi sudah bisa tengkurap.
umur 6 bulan bisa duduk, umur 9 bulan berdiri, umur 12 bulan bisa berjalan. Seperti itu. Nah, ada nggak kira-kira yang duduk dulu baru merangkak gitu kan enggak ya? Atau berjalan dulu baru bisa duduk kan enggak? Jadi berurutan gitu. Oke, selanjutnya prinsip tumbuh kembang anak. Perkembangan merupakan hasil proses pematangan dan belajar seperti yang disebutkan Mbak Okta tadi. 9 sudah bisa duduk. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Ada faktor internal dari dalam diri anak sendiri, ada faktor eksternal. Faktor internalnya adalah teknik bangsa. Kalau bangsa itu biasanya berhubungan dengan apa? Tinggi badan. Kalau bangsa kayak seperti orang mana Turki, orang Eropa itu kan tinggi-tinggi ya, berarti mungkin ketika lahir itu sudah tingginya tidak seperti bayi Indonesia yang normalnya 47, padahal mungkin agak lebih panjang, atau anak umur 3 tahun lebih tinggi memang gitu. Jadi kalau keluarga ini juga mempengaruhi. Mungkin Mbak Viola yang tinggi punya mbah ya, mbah atau bapak yang tinggi. Mbak Viola ini tingginya berapa? 174. Nah itu 174. Mungkin kakeknya dia 180 gitu ya. Iya. Nah, itu jadi keluarga genetik ya. Oke. Kemudian faktor selanjutnya adalah umur. Umur ini merupakan faktor eksternal ya. Pertumbuhan itu biasanya disesuai dengan umurnya. Nanti di buku kalian lihat di buku ini pedoman pelaksanaan SDGs kita ada deteksi tinggi badan atau deteksi tumbuh kembang sesuai umur, termasuk tinggi badan. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin biasanya mempengaruhi perkembangan juga. Misalkan kalau anak perempuan itu lebih cepat pubertas, misalkan kayak gitu, daripada anak laki-laki. Gitu. Kemudian genetik, tadi ya kalau punya genetiknya mbahnya ada yang kecil, berarti dia juga mungkin kadang sulit tinggi walaupun sudah diusahakan kayak gitu. Nah itu faktor internal, tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal ya. Faktor eksternal ini mungkin secara genetik ada kakek atau ayahnya nggak terlalu tinggi badannya, tapi secara gizinya baik, akhirnya bisa tinggi seperti anak saya misalnya. Alhamdulillah ibunya 152 setengah, anaknya sudah 160. Ya, kemarin saya selalu pantau tingginya. Saya taruh di rumah gitu, saya catat. Kemudian kalau berapa bulan nggak naik-naik, saya suruh bergelantungan itu. Ya, kayak gitu. Gitu. Jadi faktor dari eksternal diantaranya gizinya juga harus baik. Ya, gizi ini pasti dipengaruhi oleh sosial ekonomi. Jadi kalau nanti misalnya kalian punya pasien, sosial ekonominya tidak terlalu mendukung untuk memberikan gizi yang baik pada anak, bisa diberi masukan atau diberi solusi, misalkan memelihara ayam atau menanam sayuran sendiri di rumah gitu ya. Yang penting bisa memenuhi gizi anaknya. Kemudian mekanis itu biasanya ini faktor persalinan ya. Mekanis ini pada saat di dalam rahim biasanya kadang kalau janin posisinya abnormal, kadang yang melintang ya, kepalanya di samping itu, kakinya kan jadi kayak tidak bisa leluasa bergerak ya. Nah akhirnya jadi clubfoot itu yang kakinya agak miring gitu ya. Nanti itu bisa diperbaiki, makanya kalian sebagai bidan harus bisa mendeteksi, oh ini bayinya normal semua, tidak ada yang kelainan. Toksin atau zat kimia, misalkan apa? Paparan rokok, paparan rokok. Mungkin ada keluarga yang merokok, berarti dianjurkan apa? Tidak merokok di dekat ibu hamil, dekat anak.
Ini persalinan. Nah, selama persalinan itu juga bayi seperti trauma kepala atau asfiksi bisa menyebabkan kerusakan dari otak. Kalau pasca persalinan juga dimulai resisi, tadi ya, bagaimana keluarga bisa menyediakan dirinya, kemudian penyakit kronis, kayak yang dikatakan tadi, anak yang kena TBC mungkin dia badannya cenderung kurus karena batuk terus, merasa asupan nutrisi itu untuk menyehatkan badannya. Nah, sedangkan untuk memaksimalkan pertumbuhan sudah habis. Nah, gitu. Jadi ketika anak sakit, menderita sakit itu biasanya kenapa kok TBC itu kurus karena tadi nutrisi yang masuk untuk mengobati sakitnya ini loh. Nah, sedangkan untuk menumbuhkan badannya agar ini lipatan kulitnya meningkat, lengannya bagus, sudah enggak ada. Dan anemia dan kelainan jantung itu bisa mempengaruhi lingkungan fisik dan kimia, sanitasi dan paparan asap rokok. Itu juga ya, kalau paparan asap rokok bisa menyebabkan apa? Pneumonia ya, banyak sekali kasus di Indonesia pneumonia karena beberapa ayah atau orang di rumah yang perokok itu kadang tidak menyadari bahwa dia harusnya tidak merokok di dalam rumah, itu harus dipromosikan ya, harus diedukasikan. Selanjutnya psikologis, pasca persalinan ibu yang lebih siap, dia akan bisa lebih menstimulasi anaknya, itu memberikan gizi pada anaknya. Kemudian endokrin, hipotiroid ini bisa menghambat pertumbuhan. Nah, sekarang sudah ada ceknya ya, hipotiroid yang di menit itu dia SHK namanya. Nanti kalau kalian praktek di puskesmas bisa itu ada perasatnya mendeteksi hipotiroid pada bayi. Selanjutnya sosial ekonomi yang mempengaruhi bisa mempengaruhi gizi dan lingkungan pengasuhan. Nah ini kadang anak yang umur sudah mulai bisa main 3 tahun itu kan sudah bisa mulai main ya, waktunya makan, ibunya tidak memanggil, akhirnya terskip, nggak makan siang, makannya terlambat. Nah itu beberapa kasus stunting itu ketika saya kemarin penelitian tentang stunting itu kenapa terjadi stunting karena makannya, pola asuh ibunya kurang bisa mendisiplinkan makan salah satunya ya. Dan juga kemudian stimulasi misalkan penyediaan alat mainan, sosialisasi anak atau kebebasan ibunya ini. Biasanya kalau sekarang ibu cenderung yang disediakan gadget ya, gitu ya. Kan ya, kalau gadget itu harus dibatasi kalau untuk anak-anak, apalagi di bawah 2 tahun tidak disarankan. Kemudian obat-obatan tanah, kortikosteroid ini mempengaruhi tumbuh kembang. Ini atas kortikosteroid anti-inflamasi kayak dexamethasone, prednisone. Itu kalau konsumsinya dalam jangka waktu yang lama itu bisa mempengaruhi tumbuh. Oke, dan kita ke periode tumbuh kembang yang perlu kalian ingat bahwa periode tumbuh kembang itu terdiri dari 4 periode, dari yang intrauterin masih berjalan. Kemudian bayi itu di bawah berapa kemarin? 11 bulan ya. Kemudian masa anak di bawah 5 tahun dan masa prasekolah. Di mana semua periode ini anak harus mendapatkan deteksi tentang tumbuh kembangnya, harus secara kontinu dilakukan pemeriksaan. Kalau di Indonesia biasanya di mana pemeriksaannya? Di pos yang dulu ya gitu. Karena posyandu itu salah satunya untuk mendeteksi adanya kelainan atau keterlambatan tumbuh kembang. Kalau nggak ke posyandu nggak tahu ya, ini beratnya kurang bu, di rumah terus ya, anaknya nggak pernah dibawa ke posyandu, nah kayak itu pentingnya posyandu. Selanjutnya aspek-aspek yang perkembangan yang dipantau di sini. Yang pertama ini aspek pertumbuhan. Pertumbuhan yang dipantau apa saja? Ini berat badan, tinggi badan, ya, tinggi badan menurut umur, tinggi badan menurut berat badan menurut tinggi badan. Nanti kita selanjutnya akan pelajari lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian aspek-aspek perkembangan anak yang perlu dipantau. Jadi tidak
tidak hanya pertumbuhan berat badan, tinggi badan, tapi juga perkembangannya, motorik kasar, motorik halus, ya, kemampuan bicara dan sosialisasi kemandirian ini juga harus dilakukan pemantauan. Kalau yang perkembangan ini biasanya kita menggunakan ini di dalam buku ini ada kuesioner pra-screening perkembangan, ada di mana di situ ada 4 aspek itu. Gerakan kasarnya dia sudah bisa apa seharusnya, gerakan halusnya dia sudah bisa apa, kemudian bahasanya dia harus bisa mengucapkan apa, sebenarnya ada sesuai umur. Kita bukunya apa tadi? Seksual. Kemudian sosialisasi kemandirian juga. Oke, nah ini kenaikan berat badan, panjang badan, tinggi badan, dan tingkat kepala ini secara umumnya bahwa di umur itu kenaikannya seperti ini. Semakin bulan, semakin tambah umurnya, semakin kecil naiknya memang. Di awal-awal bulan memang seharusnya naiknya sekitar 900 gram atau kurang dari 1 kilo ya di 3 bulan pertama, jadi 10 gitu ya bedanya. Gitu. Memang harusnya seperti itu. Kemudian setelah 3 bulan dia lebih naiknya lebih sedikit gitu, tapi harus naik sehingga indikatornya di posisi ini pertambahan panjangnya, ini pertambahan panjangnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Bagaimana cara membedakan keterlambatan perkembangan yang masih dalam batas normal dengan yang sudah memerlukan rujukan atau pemeriksaan bedah? Nah, bagus pertanyaannya. Bagaimana membedakan keterlambatannya masih normal atau sudah perlu rujukan? Ya, kadang kalian bingung, ini anaknya dirujuk apa enggak? Nanti kalau ditahan mungkin disuruh sama bidan CI-nya untuk mendeteksi, Mbak gimana? Bayinya ada yang perlu dirujuk enggak? Nah itu kalian harus tahu gimana ini dengan memakai kuesioner pra-screening. Jadi nanti ada 10 pertanyaan. Kalau pertanyaan itu ada jawaban yang tidak, jadi anak sekitar dari 10 pertanyaan itu ada 3 yang dijawab dia itu 8 itu biasanya dia meragukan. Jadi perkembangannya ada yang belum dia bisa atau belum dikuasai. Jadi itu tapi belum dirujuk kalau 8. Yang jawabannya yaitu 8, 7 dan 8. Tapi kalau jawaban dianya 6 atau kurang dari 6 itu yang perlu dirujuk. Ya, kalau jawaban tidaknya cuma 1 itu masih bagus, sudah sesuai perkembangannya. Tapi yang tidak bisa 1 itu harus terus disimulasikan, gitu ya. Diingat lagi, yang perlu dirujuk yang pada kuesioner pra-screening itu jawaban ianya 6 atau kurang dari 6. Berarti yang nggak bisa kan 4 ya. Nah, itu yang 4 atau lebih dari 4. Itu yang perlu dirujuk. Dan nanti, terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, ini buku yang tadi ya saya untuk referensinya. Nah, stimulasi otak dan adekuat akan merangsang otak anak sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian serta perilaku dan emosi pada anak berlangsung optimal sesuai umurnya. Setiap tahap perkembangan anak adalah investasi masa depan bangsa. Sebagai bidang tugas kita bukan hanya memantau pertumbuhan tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh kesempatan terbaik untuk berkembang secara optimal. Karena anak yang tumbuh sehat hari ini adalah generasi suci masa depan. Jadi tugas kita sebagai bidan yang harus bisa memantau tumbuh kembang anak agar tetap sehat, gitu ya. Mungkin berikutnya tadi saya yang bertanya ada prosesnya. Nanti mungkin akan saya panggil untuk mengevaluasi apakah sudah dimengerti yang saya jelaskan. Kira-kira ini jawabannya apa?
Mbak Tila. Ya, perkembangan dapat diusahakan dari segi perkembangan dengan kemampuan betul, teman-teman yang lain? Oke, selanjutnya. Selanjutnya ya, sudah bisa semua. Alhamdulillah, berarti sudah selesai perkuliahan kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa setiap hari harus tetap belajar dan membaca buku. Terus saya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan menyaksikan video PDD UKT PT saya. Setiap langkah yang telah saya lakukan merupakan bagian dari komitmen saya dalam mewujudkan pelayanan dan pendidikan yang berkualitas. Semoga upaya yang telah dilaksanakan memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademika dan masyarakat. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak. Saya mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Akhir kata, bersama kita terus berkarya, berinovasi, dan memberikan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.